Halo adik-adik semua, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Senang bisa kita berjumpa lagi pada saat ini, di saat teduh. Adik-adik semua, apa kabar? Baik-baik semua ya, sehat semua. Baik itu di dalam pelajaran, baik itu di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada, senantiasa dalam keadaan sehat. Ya, pada saat ini, pada pagi hari ini, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kejadian 41 ayat 46, ya, ayat 46. Tapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan kami di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam perhidupan kami, sebagai panduan kami, sebagai pegangan kami di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini akan membaca Alkitab. Biarlah hati dan pikiran kami tenang Tuhan, untuk bisa mengerti firman Tuhan, dan kami dapat menjalani kehidupan kami, pekerjaan kami, maupun sekolah kami senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Kejadian 41 ya, ayat 46. Adik-adik dengar, biar Om yang akan membaca, disimak pelan-pelan, saya akan baca ya. Ikuti di dalam hati masing-masing. Saya akan bacakan di ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, seperti kita ketahui, untuk bacaan kita pada pagi hari ini diberikan judul sebagai tugas penuh dengan tanggung jawab. Nah, pada bacaan ini Yusuf ketika itu melaksanakan tugasnya sebagai penguasa Mesir. Sungguh luar biasa ya, masih muda, umur 30 tahun sudah jadi penguasa di Mesir. Nah, pada saat itu Firaun telah melantik Yusuf sebagai penguasa di Mesir, dan Yusuf berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, sebagai orang yang diberi kuasa, melakukan tugasnya tidak dengan bermalas-malasan. Ya, ketika Yusuf melakukan tugasnya penuh tanggung jawab. Nah, Yusuf melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Coba kita bayangkan adik-adik, ketika menjadi pemimpin di negeri Mesir, ya, Yusuf itu masih 30 tahun, masih muda. Ya. Nah, Yusuf masih berumur 30 tahun, dia melaksanakan tugasnya dengan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Kita coba bayangkan tanah Mesir itu seperti apa luasnya. Nah, Yusuf masih berumur 30 tahun pada saat itu, dia melaksanakan tugasnya dengan mengelilingi seluruh tanah Mesir, dengan memantau pekerja-pekerja, pejabat-pejabat daerah di tanah Mesir itu. Nah, dengan arti dia bisa memastikan bahwa semua pegawai, pekerja-pekerja, pejabat-pejabat di daerah itu
melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik. Nah, ketika di sana katakan mereka harus mengumpulkan makanan-makanan yang bisa mencukupi masyarakatnya. Nah, pada saat itu terkumpul makanan-makanan yang tak terbilang jumlahnya, sangat banyak. Nah, bahkan bisa dikatakan persiapan untuk saat-saat nanti ya Mesir mengalami masa-masa kelaparan. Itulah yang diceritakan di dalam bacaan kita ini, dalam artinya bahwa Yusuf itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan adik-adik di rumah sebagai orang yang masih di dalam pendidikan? Tentu adik-adik sekarang ini masa-masa sekolah, masa-masa pendidikan, masa-masa belajar. Nah, bagaimana dengan tanggung jawabmu masing-masing di rumah? Baik itu di sekolah kan pasti ada PR-nya, ya, pekerjaan rumah. Nah, bagaimana dengan di rumah? Adakah adik-adik punya tugas di rumah? Seperti contohnya, punya tanggung jawab adik untuk melipat atau membersihkan tempat tidurnya. Ya, pada saat bangun adik-adik melipat selimutnya enggak? Dibersihkan enggak tempat tidurnya? Nah, yang kedua, adik-adik punya tanggung jawab enggak di rumah? Contohnya ada yang nyapu tiap pagi, begitu bangun tidur ke kamar mandi, sikat gigi, terus ingat tugasnya. Oh iya, tugas saya nyapu. Ya. Nah, itu sudah merupakan tugas yang mempunyai tanggung jawab kalau dilakukan dengan sukacita. Jangan karena disuruh oleh oma, opa, atau mama dan bapak. Nah, tugas kita itu tentu dituntaskan, dilaksanakan sampai selesai. Jangan tanggung-tanggung. Ya, jangan begitu belum selesai sudah ditinggal. Nah, itu namanya pekerjaan yang tidak tanggung. Nah, itu tidak baik. Nah, sekarang kita mau jelaskan bahwa kita adalah seorang anak ataupun dikatakan anak-anak Tuhan. Ayo, siapa yang mau mengatakan bahwa tugasnya tiap pagi apa dan tugasnya itu dilakukan dengan sukacita dan selesai, tidak ditanggung-tanggung atau tidak ditinggal-tinggal. Nah, jangan meninggalkan pekerjaan itu tanpa diselesaikan. Jadi jika pekerjaan itu sudah selesai, baru kita mungkin menanyakan kepada mama atau papa, apakah ada pekerjaan lain yang bisa dibantu atau dilakukan. Nah, ini nambah lagi kebaikan kita bahwa kita mau membantu mama atau papa di rumah melaksanakan tugas pekerjaan rumah. Nah, kemudian tugas kita apa lagi sebagai anak-anak sekolah? Tentu kalau memang ada pekerjaan rumah harus diselesaikan. Ya, jangan ditinggal-tinggal, jangan ditanggung-tanggungkan. Nah, tentu guru akan marah kalau kita tidak melaksanakan pekerjaan rumah. Sama itu pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, kita samakan. Kita lakukan, kita selesaikan dengan baik
dengan sukacita. Tentu adik-adik, Om percaya kepada adik-adik semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang pintar, yang taat kepada orang tua, yaitu mama dan papa. Jadi mari lakukan pekerjaan adik-adik semua, baik itu pekerjaan rumah maupun pekerjaan tugas-tugas di sekolah maupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tentu kita lakukan dengan sukacita. Ya, demikian adik-adik semua, tugas tanggung jawab kita harus diselesaikan dengan baik dan dengan sukacita. Itu adik-adik semua ya, kita merenungkan apa yang kita dengar pagi hari ini sebagai firman Tuhan yang kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian adik-adik, amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, untuk anak-adik kami dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan adik-adik semua dimanapun mereka berada, dan baik itu di sekolah maupun di rumah. Untuk itu Tuhan, berkati kami semua melaksanakan tugas pekerjaan kami, agar kami bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan pekerjaan kami masing-masing dengan selesai dan dengan sukacita. Inilah doa dan syukur kami kepada Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian adik-adik semua ya, selamat belajar, selamat melakukan tugas dengan baik. Shalom.